Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 25 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekasih Allah yang tercinta. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena Engkau ya Bapa menjaga kami sebab kami biji mata-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 25 November tahun 2024 berjudul Kekasih yang Tercinta. Ayat inti terdapat di dalam Zakaria 2 ayat 8, firman Tuhan, "Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Hanya rasa kehadiran Allah yang dapat mengusir rasa takut yang bagi anak yang pemalu akan membuat hidup menjadi beban. Biarlah ia mengingat janji, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 7. Biarlah ia membaca kisah Elisa yang luar biasa di kota pegunungan, dan di antara dia dan pasukan musuh yang bersenjata, ada sekelompok besar malaikat sorgawi yang mengepung. Biarlah ia membaca bagaimana malaikat Allah menampakkan diri kepada Petrus yang dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Bagaimana melewati para penjaga bersenjata, pintu-pintu besar, dan gerbang besi besar dengan baut dan jerujinya. Malaikat itu menuntun hamba Allah keluar dengan selamat. Biarkan dia membaca tentang pemandangan di laut itu. Ketika para prajurit dan pelaut yang diterjang badai, lelah karena bekerja keras dan berjaga serta berpuasa lama, Paulus sang tahanan dalam perjalanannya menuju pengadilan dan eksekusi, mengucapkan kata-kata keberanian dan harapan yang agung itu. Tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Hal-hal ini tidak ditulis hanya agar kita dapat membaca dan bertanya-tanya, tetapi agar iman yang sama yang bekerja dalam diri hamba-hamba Allah di masa lalu dapat bekerja dalam diri kita, dengan cara yang sama hebatnya seperti yang ia lakukan saat itu. Ia akan bekerja sekarang dimanapun ada hati yang beriman untuk menjadi saluran kuasanya. Biarlah orang yang tidak percaya diri, yang karena kurangnya rasa percaya diri membuat mereka enggan untuk peduli dan bertanggung jawab, diajari untuk bergantung kepada Allah. Dengan demikian banyak orang yang tadinya hanya akan menjadi orang biasa di dunia ini, mungkin hanya beban yang tidak berdaya akan dapat berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung,
iman memiliki pelajaran yang berharga. Kecenderungan untuk melawan kejahatan atau membalas kesalahan seringkali didorong oleh rasa keadilan yang tajam dan roh yang aktif dan bersemangat. Biarlah anak seperti itu diajari bahwa Allah adalah penjaga kebenaran yang kekal. Ia memiliki perhatian yang lembut terhadap makhluk-makhluk yang sangat ia kasihi, sehingga ia memberikan kekasihnya yang tercinta untuk menyelamatkan. Ia akan berurusan dengan setiap pelaku kesalahan. Dikutip dari buku Education halaman 255 sampai dengan 257. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Zakaria 2 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Dalam versi King James disebutkan the apple of his eye. Istilah ini sesuai kamus Merriam-Webster dan Cambridge, artinya orang yang paling dikasihi dan dibanggakan. Karenanya, umat-umat Allah yang setia adalah umat-umat yang dikasihi Allah dan dibanggakannya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 626 paragraf 3 yang berbunyi, "Meskipun musuh mungkin memasukkan mereka ke dalam penjara, namun dinding penjara bawah tanah tidak dapat memutus komunikasi antara jiwa mereka dan Kristus. Seseorang yang melihat setiap kelemahan mereka, yang mengenal setiap pencobaan, berada di atas semua kuasa duniawi, dan para malaikat akan datang kepada mereka dalam sel-sel yang sunyi, membawa terang dan kedamaian dari sorga. Penjara akan menjadi seperti istana, karena orang-orang yang kaya dalam iman tinggal di sana, dan dinding-dinding yang suram akan diterangi dengan terang surgawi, seperti ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian pada tengah malam di penjara bawah tanah di Filipi. Allah Bapa kita tidak pernah lupa akan kita, terlebih saat kita berada dalam aniaya. Allah tidak lupakan Nuh dalam bahtera bersama keluarganya. Allah tidak lupakan Lot dan keluarganya di Sodom. Allah tidak lupakan Yusuf di Mesir. Allah tidak lupakan Elia saat diancam oleh Isabel. Allah tidak lupakan Yeremia saat dibuang ke dalam rumah tahanan. Allah tidak lupakan Hanaya, Misael, dan Asaria saat dilemparkan ke dalam dapur api. Allah tidak lupakan Daniel yang dilemparkan ke dalam lubang singa. Sebab mereka semua adalah biji matanya, umat kesayangannya, kebanggaannya. Renungan hari ini pun menyatakan yang sama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah Bapa memelihara umat-umatnya yang adalah biji matanya? Yesaya 63 ayat 8 dan 9 berkata, "Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala." Berdasarkan ayat ini, Allah itu sendiri yang menjadi juru selamat umat-umatnya yang alami kesesakan. Allah tidak mengutus seorang duta atau utusan untuk selamatkan umatnya, tetapi Allah itu sendiri yang selamatkan. Apakah memang demikian? Perhatikan ayat yang sama dalam terjemahan lainnya, khususnya dalam versi-versi bahasa Inggris. Perhatikan 5 terjemahan versi bahasa Inggris tersebut mempunyai arti yang berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dalam 5 versi bahasa Inggris, Bapa adalah juru selamat dan penebus, tetapi yang mewujudkan penebusan adalah
the angel of his presence, yang artinya malaikat kehadirannya. Lihat kalimat yang ditandai dengan warna merah. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia, khususnya terjemahan baru, tidak demikian isinya. Kita tidak mendiskreditkan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, namun penting kita ketahui bahwa memang benar Allah Bapa adalah juru selamat kita, tetapi Bapa mewujudkan keselamatan itu oleh mengaruniakan anaknya kepada kita. Jadi, penebusan itu atau keselamatan itu tersedia melalui anaknya Bapa. Apakah benar bahwa angels of his presence atau malaikat kehadirannya ini adalah Yesus Kristus, anak Allah? Patriarchs and Prophets halaman 761 paragraf 4 berkata, malaikat ini adalah malaikat kehadiran Allah, Yesaya 63 ayat 9. Malaikat yang di dalam dirinya terdapat nama Yehova yang agung, Keluaran 23 ayat 20-23. Ungkapan ini tidak dapat merujuk kepada siapapun selain anak Allah. Jelas bahwa the angels of his presence atau malaikat kehadirannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sebab Yesuslah wujud kehadiran Bapanya. Karenanya, Roh Nubuat mengutip ayat-ayat dari buku Yesaya tentang Yesuslah juru selamat kita. Review and Herald tanggal 22 Juli tahun 1884 paragraf 17 berkata, juru selamat para pendosa, sahabat bagi yang tidak memiliki teman, dengan belas kasih yang jauh lebih besar daripada kasih seorang ibu yang lembut, bagi seorang anak yang dikasihi dan menderita, mengundang, berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 45 ayat 22 dan Yesaya 53 ayat 5. Keselamatan yang dari Bapa tersedia hanya melalui anaknya, the angels of his presence. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 345 paragraf 2. Bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman memiliki pelajaran yang berharga. Kecenderungan untuk melawan kejahatan atau membalas kesalahan seringkali didorong oleh rasa keadilan yang tajam dan roh yang aktif dan bersemangat. Biarlah anak seperti itu diajari bahwa Allah adalah penjaga kebenaran yang kekal. Ia memiliki perhatian yang lembut terhadap makhluk-makhluk yang sangat ia kasihi, sehingga ia memberikan kekasihnya yang tercinta untuk menyelamatkan. Ia akan berurusan dengan setiap pelaku kesalahan. Tidak hanya bagi anak yang cepat sakit hati, tetapi bagi kita semua. Allah yang adalah Bapa adalah penjaga kita, sebab kita adalah biji matanya, umat kesayangan dan kebanggaannya. Dan untuk menjaga serta menyelamatkan kita, Bapa memberikan kekasihnya yang tercinta, yaitu anaknya yang tunggal, anak yang Bapa peranakan, malaikat kehadirannya Bapa kepada kita. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua, dan kita semua dapat bersaksi seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya termasuk perkara kesesakan dan penderitaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa kami adalah biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu, kebanggaan-Mu, dan untuk itu bila mana kami mengalami kesesakan, aniaya dan derita, Engkau mengirim anak-Mu untuk menyelamatkan kami.
Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sebab kehadiran Engkau ya Bapa, yang adalah juru selamat dan penebus kami, boleh kami terima oleh kehadiran anak-Mu, yang adalah malaikat kehadiran-Mu, yang adalah Immanuel. Sehingga, meskipun kami alami kesesakan, tapi kami tidak khawatir, kami tidak takut, bahkan merasakan sukacita seperti Paulus dan Silas. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.